Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Langsung dengan Bapak Rinto Setiawan, Ketua Umum IWPI. Halo Pak Ya, Rinto, masih semangat hari ini Pak? selalu semangat Mas. Oke, terima kasih Pak Rinto ya. Dan juga ada Pak Rey. Halo Pak Rey, sehat-sehat terus hari ini Pak? Sehat, Pak Wan. Terima kasih, Pak Rinto. Ya, Baik, terima kasih Pak Rey, Pak Rinto. Kita hari ini membahas mengenai ini DJP mencermati mungkin ada dugaan tindak pidana nih di BUMN nih ya. Coba akan kita share informasi ya, berita ya. Ini beritanya mengenai DJP soroti banyak wajib pajak yang setor PPh di bawah 0,5% dari omset nih. ya. Nah, ini ngeri-ngeri sedap nih DJP kalau sudah ngomong begini ya. Berarti kan potensi pemeriksaan dan sebagainya. Nah, bagaimana Pak Rinto menanggapi kasus ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Alan. Ini saya share materi saya kali ini Mas. Ini ini Mas ya, akhirnya DJP berani bongkar potensi tindak pidana di BUMN, Mas Awan. Ini terkait dengan ada konten kita minggu lalu Mas Awan terkait dengan ini Mas ya, keuntungan dari BUMN yaitu Semen Indonesia Group yang omsetnya dua kali lipat dari Indosemen yang dimana Indosemen adalah swasta, cuman labanya sangat kecil sekali Mas Awan, cuman 190 miliar. Padahal Indosemen dengan omset atau peredaran usaha itu hampir separuhnya 17 triliun, tapi labanya dilaporkan tercatat 2 triliun Mas Awan. Hmm. Nah, terus keluar berita tadi Mas Awan, DJP mengkritisi bahwa ini banyak perusahaan yang setor pajak di bawah 0,5%. Ya ini jangan-jangan BUMN Mas Awan. Hmm. Jadi walaupun Ikatan Wajib Pajak Indonesia ini Mas ya, sering kita berseteru dengan DJP, tapi bukan kita itu benci sama DJP Mas. Justru di konten kali ini DJP ini akan kita jadikan pahlawan wajib pajak Mas untuk mengambil aset-aset Hmm. rakyat atau dalam hal ini warga negara atau paling banyak yaitu wajib pajak yang ada di BUMN gitu loh Mas, yang biasanya melaporkan keuntungannya tidak beres. Nah ini harus dicek nih oleh DJP nih Mas. Hmm. Kenapa saya sebagai Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia itu yakin Mas Awan? Karena di DJP ini tempatnya orang-orang akunting Mas, orang-orang pencatatan, ahli-ahli pencatatan di situ Mas. Ini sangat cocok sekali untuk mengaudit BUMN Mas, yang dikenal selama ini juga kebal hukum Mas Awan. Bahkan perusahaannya rugi, direksi dan komisaris BUMN gajinya malah tinggi-tinggi Mas Awan, dan banyak rumor beredar ini Mas Awan, Pak Re, pegawai-pegawai BUMN ini mengatakan seperti ini Mas Awan. Tidak apa-apa perusahaan saya rugi, yang penting kita kaya gitu. Hmm. Ini kan sudah error ini Mas. Hmm. Nah ini latar belakangnya DJP mulai terbuka soal ketidakpatuhan pajak. Ini fokus pada wajib pajak badan. Ini kita fokuskan pada BUMN ini Mas. Hmm. Pernyataan berbasis data dan rasio keuangan. Sinyal penting dari DJP. Ini disampaikan oleh Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP, yaitu Bapak Eureka Putra, pejabat DJP, yang menyoroti rendahnya CTTOR, Corporate Tax to Turnover Ratio, rasio pajak dibanding dengan omset perusahaan. Laba di bawah risk free return. Jadi keuntungan lebih rendah dari instrumen aman. Kalau konten kita minggu lalu kan kita bandingkan antara sama-sama perusahaan semen, ini kita ngomong dengan ini Mas ya, mekanisme benchmark ini sangat jauh sekali. Omset 17 triliun dari Indosemen menghasilkan untung 2,2 triliun. Sementara dari Semen Indonesia Group omset hampir 38 triliun, untungnya cuma 190 miliar. Nah, indikasi terjadi pelaporan yang tidak wajar. Ini Mas. Fakta data, puluhan ribu wajib pajak dan badan non UMKM, ini CTTOR-nya itu lebih kecil dari 0,5%. Pajak sangat kecil dibanding omset. Kontribusi ke penerimaan negara akhirnya menjadi minim. Ini mengindikasikan masalah sistemik yang terjadi secara luas. Makna temuan DJP ini adalah bukan sekedar analisis teknis. Ini indikasi ketidakpatuhan pajak, tidak sesuai aturan, potensi tindak pidana jika disengaja dan dimanipulasi laporannya. Ini terutama BUMN Mas ya, yang omsetnya sangat besar sekali Mas ya. Skala luas, ini perlu perhatian serius. Nah, IWPI mengapresiasi langkah DJP adalah langkah yang sangat berani dan sangat terbuka.
mengakui masalah berbasis data, momentum reformasi sistem perpajakan. Masalah utamanya adalah selama ini pendekatan agresif hanya ke sektor swasta, menggunakan benchmark industri, standar perbandingan antar perusahaan, rasio kewajaran, ukuran apakah angka masuk akal, dan profitabilitas, tingkat keuntungan perusahaan. Ini ketimpangan perlakuan, Mas. Tidak selalu diterapkan pada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Akhirnya timbul persepsi tidak adil dan tidak konsisten. Nah, ini kritik ke BPI, masalah utama bukan kurang alat analisis, tapi inkonsistensi penerapan, sehingga benchmark jadi tidak kredibel. Prinsip level playing field disampaikan oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, Mas. Ini level playing field adalah kondisi persaingan yang adil bagi semua. Intinya wajib pajak patuh tidak boleh dirugikan. Syaratnya standar harus sama untuk semua wajib pajak. Pertanyaan kuncinya, apakah DJP akan konsisten menerapkan analisis ke semua wajib pajak, termasuk BUMN, dan menindak jika ada pelanggaran? Momentum dan harapan, DJP sudah punya data, tools analisis, alat pengolahan dan evaluasi data, punya keberanian, tinggal implementasi yang konsisten. Kesimpulan, keadilan pajak ditentukan oleh konsistensi, bukan sekedar alat. Benchmark harus bersifat universal untuk semua, penegakan hukum tidak boleh selektif. Inilah makna dari keberanian sesungguhnya. Betul itu, Mas Awan. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto informasinya. Nah, Jadi, sekarang saya tambah sedikit, Mas Awan, ya. Kalau BUMN ini bisa sehat dengan audit dari DJP, Mas Awan, itu bisa kata nanti kayak Dubai, Mas. Kayak di Uni Emirat, UEA, itu kan pajaknya bisa sampai 0%, hmm, PPN-nya, Mas. Nah, terima kasih, Mas. oke, siap. Terima kasih Pak Rinto ya. Jadi Hmm. sebenarnya saya sendiri eh, tidak terlalu suka kalau DJP menggunakan cetor-cetor seperti itu karena saya Oh, berpendapat seharusnya ngikutin data hmm. internalnya si perusahaan. Namun Ya. IWPI punya pandangan yang cukup luas juga ya bahwa Hmm. secara umum data tersebut menunjukkan adanya dilema, adanya Hmm. disparatis antara data eh, secara umum dengan data di Hmm. masing-masing BUMN. Ini fokus pada Iya, BUMN. Nah, iya betul, Mas. silakan kita minta pendapat dari ahli hukum pajak Bapak Alessandro Rey. Nah, menurut Pak Rey bagaimana nih kasus mengenai Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Awan dan Pak Rinto. Tentu kita pernah mendiskusikan juga mengenai hal yang Hmm. sama ya, perbandingan mengenai corporate tax BUMN ya dibandingkan dengan benchmarknya begitu ya. Hmm. Nah, kemudian juga kita pernah juga mendiskusikan mengenai tingkat kewajaran ya. Dan itu tadi sudah disampaikan di penutup oleh Pak Dirjen Pajak gitu ya, level of playing field tadi yang disampaikan ya melalui paparan Pak Rinto di bagian akhir. Nah, namun perlu saya sampaikan bahwa kalau kita bicara mengenai hukum pajak ya, Ya. maka yang menjadi indikator dan parameter yang harus diakui oleh semua pihak, termasuk Fiskus, pemeriksa pajak, DJP, atau wajib pajak itu adalah lagi-lagi kebenaran material. Ya, memang indikator itu adalah petunjuk ya bahwa BUMN ini katakanlah tidak logis begitu ya, Pak Awan dan Pak Rinto. Ya. Kenapa? Karena dari omsetnya segini kok kemudian marginnya cuma segini gitu ya, sehingga PPh badannya juga kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan perusahaan sejenis kok bisa jauh berbeda kan begitu Pak Rinto ya dan Pak Ya, Awan. ya. Namun kembali lagi, itu hanya indikator saja ya. Nah, untuk bisa membuktikan kebenaran yang sesungguhnya, ya tentu basisnya adalah kebenaran material. Ya. Nah, di dalam kebenaran material itulah bisa dibuktikan apakah indikator atau benchmark itu bisa diterapkan atau tidak. Kalau memang bisa diterapkan, maka tentunya ada deviasi yang dilakukan oleh pengurus perusahaan. Ya, kenapa kemudian corporate tax-nya menjadi kecil? Ya, tapi kalau ternyata setelah dilakukan penelitian atau pemeriksaan, ternyata faktanya itu menggambarkan keadaan yang memang corporate tax-nya kecil, ya, meskipun tidak lazim, maka yang sesungguhnya harus diterima adalah kebenaran material itu sendiri, ya. Nah, oleh karena itu jelas di dalam pasal 29 dan penjelasannya
kebenaran material itu juga harus dikedepankan ya, harus menjadi indikator atau parameter yang utama ya. Nah, namun kalau ternyata berdasarkan kebenaran material itu berdasarkan data dan berdasarkan fakta yang diatur dalam Undang-Undang KUP tadi di pasal 29 dan penjelasannya dan juga di dalam penjelasan pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, apabila ternyata kebenaran material itu dibuktikan sebaliknya, maka kemudian Fiskus atau Dirjen Pajak juga harus punya nyali seperti yang Pak Rinto katakan untuk Ya, melakukan koreksi. Ya, meskipun itu plat merah ya Pak Rinto dan Pak Awan ya. gitu. Nah, jadi koreksi itu harus berani dilakukan gitu ya. Jadi indikator awal itu sebagai petunjuk boleh-boleh saja bahwa ini nggak logis nih kan begitu Ya. ya. Kemudian dilakukanlah penelitian ya melalui P2DK atau dilakukan Ya. pemeriksaan melalui SP2. Boleh-boleh saja ya, itu kan mekanisme untuk menguji ya. Tapi kalau ternyata setelah diuji ternyata SPT-nya benar, ya tentunya itu juga harus diakui ya. Artinya benchmark harus dikesampingkan. Tapi yang saya mau katakan, benchmark itu hanya indikator awal saja, asumsi awal saja. Tapi setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan ternyata bisa dibuktikan sebaliknya, maka benchmark menjadi asumsi. Tapi kalau ketika sudah dibuktikan ternyata asumsi menjadi kebenaran material, ya tentunya ya Fiskus itu harus memberikan sanksi atau melakukan koreksi secara berkeadilan, sama dengan ketika Fiskus melakukan koreksi kepada WP-WP yang lain, termasuk yang bukan plat merah. Ya, nah jadi perlakuannya harus sama. Jadi penelitian dan pemeriksaan itu harus berkeadilan ya. Berkeadilan itu artinya ada penerapan yang sama bagi semua wajib pajak ya. Ada perlakuan yang sama, equality before the law tadi yang harus diterapkan sesama wajib pajak, terlepas daripada itu plat merah atau bukan plat merah. Terlepas daripada itu perusahaannya atau WP-nya didirikan dengan menggunakan keuangan negara atau keuangan swasta, sepanjang mengenai pajak itu harus diterapkan secara equal, ya, harus diterapkan secara sama, berkeadilan. Nah, ini yang kadang-kadang di lapangan Pak Rinto dan Pak Awan ini yang menjadi perdebatan dan sorotan publik. Contoh ya, ahli ingin memberikan contoh dulu kasusnya PGN, yang kalau nggak salah koreksinya sampai 3,6 triliun. Ya. 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 Nah, di pengadilan pajak, kalau saya nggak salah waktu itu PGN itu menang, ya, sehingga pajak terutangnya itu senilai 3,6 triliun menjadi hapus atau setidak-tidaknya berkurang banyak. Namun di PK ternyata DJP menang. Nah, ini yang menarik, Oh, Pak dan Pak Rinto. Artinya 3,6 triliun itu kan harus kembali ya diterapkan dan dipaksakan untuk dibayar. Nah, cuman yang menjadi menarik adalah publik bertanya-tanya, apakah betul DJP itu melakukan penagihan Pak Awan dan Pak Rinto iya, iya, senilai iya. 3,6 triliun? Atau itu hanya putusan PK saja yang kemudian Nah, disampaikan kepada para pihak, tapi nah, eksekutornya, Kepala KPP tidak melaksanakan karena nah, tanda petik ya intervensi sana sini kan begitu. Ya, hmm, dan itu sampai sekarang belum jelas apakah sudah dilaksanakan atau belum. Ya, nah, dan itu putusannya banyak dikaji oleh banyak fakultas ya, hmm. Pak Awan dan Pak Rinto. Bukan hanya Oh, fakultas ekonomi dan bisnis juga mengkaji itu. Mungkin juga termasuk via Fakultas Ilmu Administrasi. Tapi yang menariknya adalah bagaimana ujungnya kita nggak tahu. Ya, tidak ada lagi ekspos mengenai pelaksanaan putusan itu. Tidak ada lagi ekspos mengenai pembayarannya. Itu beneran dibayar atau memang ya disepakati saja Pak Awan dan Pak Rinto itu mau iya, iya, iya. diapakan? Ya. Iya. Atau hanya putusan saja yang kemudian heboh sesaat, kemudian hilang kemudian. Ya. Iya, iya. Nah, jadi kembali lagi yang saya mau katakan adalah kalau kita bicara pajak ya, maka hukumnya mengharuskan penerapan sama di mata hukum, equality before the law. Tidak ada special taxpayer, nggak ada WP spesial Pak Awan dan Pak Rinto.
ya. Mau itu plat merah, plat biru, dan plat-plat yang lain, Ya. begitu ya, itu tidak ada relevansinya di mata pajak, ya. Ya, jadi harusnya diterapkan sama. Tapi kembali lagi supaya berkeadilan, boleh diterapkan asumsi. Namun demikian kalau asumsi bisa dibuktikan ya berdasarkan pasal 29 dan penjelasannya dan pasal 76 dan penjelasan Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PP, maka kebenaran material yang harus didahulukan ya. Kalau itu sudah Ya. benar ya maka perlu nyali ya, perlu goodwill dari pemerintah untuk menerapkannya secara berkeadilan. Kalau memang harus dikoreksi, ya dikoreksi. Dan pada akhirnya Pak Awan dan Pak Rinto perlu pelaksanaannya. Dibayar apa enggak? Karena kan selama ini kan kita tahu bahwa kalau WP nggak bayar, ya bisa ditindaklanjuti dengan surat paksa, penyitaan, Ya. pelelangan, pencegahan. Tapi kalau itu terjadi ke BUMN gimana Pak Rinto dan Pak Iya, Awan? iya. Benar diterbitkan surat paksa? Apakah benar dilakukan penyitaan asetnya BUMN, Pak Rinto? Iya, iya. Apakah benar dilakukan pelelangan? Sepertinya Iya, kok iya. saya jarang dengar gitu ya. Ya, Lelang. aset BUMN dilelang karena nggak bayar pajak. Oh, Ya, belum pernah ada oh, Pak, ya? kita, Belum pernah ada. itu. Atau mungkin pengurusnya ya termasuk direksi, dewan komisaris, dan termasuk pemegang saham juga BUMN dicegah ke luar negeri karena ada utang pajak di atas 100 juta rupiah ya berdasarkan undang-undang PPSP. Sepertinya kok saya jarang dengar gitu ya. Iya, 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 iya. Tapi kalau wajib pajaknya mungkin bukan plat merah itu banyak sekali beritanya itu. Iya, iya, pencekalan Pak, ya. Ada ya kesamaan hukum mengenai itu gitu ya. Apalagi mengenai pidananya. Nah, kalau pengurus BUMN dipidana karena masalah atau kasus pajak, nah itu juga belum ada juga Pak Rinto dan Pak Iya, iya, Awan ya. Belum saya dengar ya. iya. Tapi Iya. kalau masalah WP swasta ya itu saya rasa setiap orang bisa mencarinya di Google langsung dapat itu. Ya kan Iya, iya, di iya. hampir seluruh bagian Nusantara pasti ada kasus pidana pajaknya. Iya. Nah, oleh karena itu perlu equality before the law. Demikian Pak Awan dan Pak Rinto. Oke, baik. Terima kasih Pak Rey informasinya. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan DJP betul-betul berani ya membongkar eh, tindakan-tindakan yang melawan hukum di BUMN ya. Nah, tadi kata Pak Rinto, kalau memang bisa sih, kita bisa aja gratis pajaknya buat seluruh warga. Mudah-mudahan itu terwujud. Makasih Pak Rinto, makasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak.